Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ganggate, NIM 1734030025 dari jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Pertama, pasca kebenaran. Le mencintire pasca kebenaran, menciptakan istilah kebenaran atau didefinisikan sebagai diyakini oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta. Dalam menanggapi pertanyaan George W. Bush-Herkes, dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar, seperti pencalonan untuk Mahkamah Agung atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai permusuhan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit. Tempat ratusan bis mengiklan palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 orang. Mengingatnya penggunaan kampanye diinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri. Di Hongaria, Rusia, dan Turki, banyak yang melihat postur sebagai bagian tentang tren internasional yang dikembangkan, di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membelokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka, bukan sebaliknya. Ini sebelumnya belum tentu kampanye untuk mengatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan fakta selalu dapat diarsir, dipilih, dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung suatu investasi kebenaran atas yang lain. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kepala pengganti trup. Konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan. Ketidaktahuan, jika seseorang cuek, bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu mungkin sejauh cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Penting ada titik ini untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata, katakanlah tentang apa yang bukan itu, atau apa yang bukan itu adanya salah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak, bahwa itu tidak benar, secara alami, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini dipandang benar, di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan? Konsep kebenaran menonjol lainnya mencerminkan kekeragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat kebenaran, meskipun sebagai nilai tempatnya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun pertanyaan, bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran,
yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang menumbangkan kebenaran sebagai yang pertama langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tepatnya tidak bermaksud untuk melakukannya. Ketika Gingrich mengklaim bagaimana caranya rasa angka pembunuhan lebih penting dari FBI FBI statistik, orang curiga dia hanya bersikap sinis. Dia adalah sejenis dari enabler untuk post-truth, kebintaran politik yang berputar, kebenaran yang paling menguntungkan bagi mereka mengetahui sepenuhnya baik bersama dengan kebanyakan orang lain bahwa ini adalah apa yang memperlakukan tidak hanya omong kosong karena ada niat yang jelas untuk mempengaruhi orang lain. Namun postur tidak ada di genap bentuk yang lebih ganas. Ini adalah saat penipuan diri dari delusi terlibat dan seseorang benar percaya ketidakbenarannya bahwa hampir semua sumber yang dapat dipercaya akan membantah. Dalam bentuk yang paling murni, postur adalah ketika orang mengira itu adalah milik orang banyak reaksi. Kebenaran mengubah fakta tentang kebohongan. Pakar mungkin memperdebatkan di mana Trump cocok dengan kisaran ini. Apakah dia adalah penipu, acuh tak acuh, sinis atau delusi. Namun semuanya tampaknya cukup memusuhi kebenaran untuk memenuhi syarat. Sebagai postur, sebagai orang filsuf, tidak bisa tidak menemukan semua ini bentuk postur tercela, meskipun tampaknya penting untuk menjelaskan perbedaan mereka dan memahami bahwa ada banyak orang, banyak cara yang dapat ditampung di bawah payung pasca kebenaran. Semua ini tidak boleh diterima dan kebenaran peduli tentang gagasan kebenaran. Saat keyakinan seseorang terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan, terkadang lebih disukai menantang fakta. Bisa saja terjadi baik secara sadar atau tingkat bawah sadar, karena terkadang orang berusaha untuk meyakinkan adalah diri kita sendiri. Tapi intinya adalah semacam hubungan pasca kebenaran dengan fakta hanya terjadi jika berusaha untuk menegaskan sesuatu yang lebih penting bagi pribadi daripada kebenaran itu sendiri. Jumlah pasca kebenaran kebentuk supremasi ideologis di mana para pelakunya mencoba memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu, apakah ada bukti bagus untuk itu atau tidak. Dan ini adalah resep untuk dominasi politik. Tapi perspektif ini bisa dan harus ditantang. Apakah kita ingin hidup di dunia ini di mana kebijakan dibuat berdasarkan tentang bagaimana hal itu membuat kita merasa daripada seberapa baik akan berhasil pada kenyataan? Hewan manusia mungkin terprogram untuk memberikan beberapa kepercayaan pada takhayul dan kekuatan kita. Tapi ini tidak berarti kita tidak bisa melatih diri kita untuk merangkul
Dengan lebih baik standar bukti, mungkin ada pertanyaan teoritis yang sah tentang kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran objektif. Tapi ini tidak berarti bahwa ahli epistemologi dan ahli teori kritis tidak pergi ke dokter ketika mereka sakit. Tidak keduanya. Haruskah pemerintah membangun lebih banyak penjara karena mereka merasa bahwa kejahatan sedang meningkat? Demikian hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.